Assalamualaikum, video ini kali dibuat karena dari beberapa teman ada yang meminta dibuatkan full tutorial dan juga dikhususkan untuk pemula yang menggunakan handphone Android. Bagi yang sudah suhu silahkan di skip video ini. Cara rekam game Android di PC atau di laptop dan juga bisa live streaming tanpa menggunakan alat HDMI Game Capture Stream atau USB HDMI Capture. Teman-teman bisa simak tutorialnya supaya hasil dari video audionya maksimal hanya menggunakan jack to jack 3,5 dan kabel USB bawaan handphone Androidnya. Juga menentukan berapa video bitrate-nya sesuai dengan kecepatan internet yang kita miliki. Dan tujuan lainnya supaya tidak memberatkan kinerja handphone ketika main game plus rekam game itu sendiri. Dengan menggunakan software gratisan OBS Studio dan SCRCPY. Kita simak video tutorialnya dan jangan lupa support di channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Untuk handphone Android-nya, aktifkan terlebih dahulu USB debugging. Di menu setting atau pengaturan masuk ke tentang ponsel, info perangkat lunak, ketuk sebanyak 7 kali berturut-turut pada tulisan nomor versi dengan cepat. Setelah aktif, masuk ke pilihan pengembang. Kemudian aktifkan debugging USB-nya. Untuk yang pertama, download OBS Studio, software buat rekam layar dan juga streaming, tersedia untuk Windows, Mac, dan Linux. Dan yang kedua, saya katakan dalam ejaan bahasa Indonesia yaitu SCRCPY, tersedia untuk Windows 32 dan Windows 64. Tinggal disesuaikan mana yang akan digunakan sesuai Windows yang digunakan di komputer atau di laptopnya masing-masing. Setelah di-download, ekstrak filenya ke drive C atau bebas, terserah, tidak ada yang diinstal dari SCRCPY ini. Biarkan seperti ini. Kita lanjut sekarang install OBS Studio seperti software pada umumnya. Klik next, biarkan default untuk lokasinya. Setelah diinstal, jangan dibuka terlebih dahulu. Kita langsung maksimalkan dengan cara di pojok kiri bawah di tab pencarian, ketikkan graphic setting, choose an app to set preference, pilih software OBS. Bisa lihat sesuai video ada di drive C. Klik icon OBS-nya lalu add. Lalu di bagian option, pilih high performance, lalu klik save. Sekarang kita buka OBS-nya, pilih yang tidak streaming dulu, kemudian pilih next, lalu apply setting. Di sebelah kiri terdapat menu scenes, ya intinya ini semacam profile buat settingan 1, settingan 2, dan seterusnya. Yang kita akan atur sekarang di bagian source, jadi mikrofon, layar, webcam kita akan tambahkan di menu ini. Untuk desktop audionya kita matikan supaya nanti tidak double suara ketika main game, jadi tidak bergema. Sekarang untuk langkah awal, colokan micro USB atau Type-C ke ponsel dan port USB-nya ke PC atau laptop. Jalankan softwarenya. Dengan double klik tulisan SCRCPY, maka akan langsung terbaca dan layar ponsel akan tampil di layar desktop Windows seperti ini. Kita perhatikan resolusi layar di ponsel 2280 x 1080. Ini kita perlu ingat soalnya nanti ini kita akan masukkan di settingan OBS-nya. Di menu source ini, klik logo plus, kemudian kita akan mulai menambahkan Windows Capture. Silahkan bebas diisi, saya akan tulis di sini game Android. Setelah selesai, klik OK. Nah, di sini sudah muncul otomatis. Jika belum muncul, teman-teman silahkan pilih sumbernya dari SCRCPY yang sebelumnya sudah terkoneksi dengan handphone kita.
Sekarang kita akan paskan terlebih dahulu layar HP yang sudah berada di area kanvas OBS, atau bisa dibilang area kanvas yang nantinya akan menangkap screen mirroring ketika merekam game atau streaming. Di sini masih terlihat di area kanvas warna hitam, yang artinya resolusi dari layar HP saya masih belum presisi dengan area kanvas yang ada di OBS. Sekarang kita akan atur, dan hasil screen mirroring HP ini biarkan jangan dirubah atau dikecilkan ukurannya, karena nanti akan pengaruh ke kualitas videonya. Sekarang kita masuk ke bagian setting, pilih menu video, dan di bagian kanvas ini kita akan rubah sesuai ukuran resolusi dari layar HP tadi, 2280 x 1080, atau bisa dibilang Full HD Plus, bukan dari resolusi monitor yang kita gunakan. Di sini monitor saya dengan ukuran 2560 x 1440. Dan di bagian outputnya saya akan coba menggunakan HD Plus 1520 x 720, walaupun kurang pas dengan ukuran resolusi dari YouTube-nya atau media sosial lainnya, karena memang plus-plusnya ini yang bikin gak pas. Teman-teman nanti bisa gunakan dengan ukuran 1280 x 720. Hasil outputnya ini yang akan kita pakai untuk streaming dan recordingnya. Untuk fps-nya sendiri saya akan gunakan 60 fps supaya hasilnya lebih bagus dan halus sesuai dengan kecepatan internet yang saya pakai. Atau sebagai pilihan kedua bisa gunakan di 30 fps. Habis ini saya akan hitung untuk menentukan fps-nya dan resolusi serta bitrate yang akan dipakai. Setelah ditarik, sekarang otomatis tampilan mirror dari HP pas di area kanvas OBS-nya. Dan yang berikutnya kita masukkan audio dari game HP ini ke OBS, dan juga supaya kita main game bisa ikut terekam dan bisa kita dengarkan melalui speaker komputer atau laptop ataupun menggunakan handset. Colokan ujung satu ke HP dan ujung satunya ke port komputer melalui lubang line in supaya hasilnya jernih, karena signal dari output HP menggunakan SCR CPI ini sudah memiliki signal yang besar. Kalau dicolokkan ke lubang mic suaranya nggak bagus. Jika tidak memiliki lubang line in, bisa colokan ke lubang mic, nanti di driver sound-nya kita set ke line in. Klik kanan di bagian logo speaker, kemudian pilih sound, double klik line in, pilih listen, centang listen to this device supaya suaranya masuk ke komputer dan juga ke OBS. Lalu klik apply, terus OK. Nah, di sini suara sudah masuk, jadi sudah bisa digunakan untuk mendengarkan game dan juga sudah siap direkam di OBS untuk audionya. Jika tidak memiliki lubang line in atau tidak terdeteksi, silahkan buka software atau driver Realtek-nya. Silahkan lakukan dengan cara ini, pilih dari mic ke line in. Maka biasanya otomatis akan muncul line in-nya di bagian sound tadi. Dan sekarang kita masukin audio dari game-nya ke source di OBS. Klik tanda plus ini, pilih audio capture, silahkan namai sesuai selera. Saya beri nama audio game Android. Dan sumbernya pilih dari line in, kemudian klik OK untuk menyimpannya. Nah, di sini bar audionya sudah bergerak, yang artinya suara sudah masuk ke OBS-nya. Yang berikutnya akan kita masukkan lagi bagian mikrofon. Caranya sama seperti memasukkan game audio, yang membedakan hanya sumbernya. Mikrofon yang saya gunakan ini dengan jenis USB. Yang terakhir kita masukkan webcam. Klik tanda plus lagi. Untuk webcam, pilih yang video capture device. Saya beri nama webcam Redmi 8. Nah, untuk sumbernya silahkan pilih sesuai webcam yang dipakai. Di sini saya menggunakan webcam dari HP dengan bantuan software AveCam. Jika teman-teman punya lebih dari satu HP Android dan mau coba dengan AveCam, silahkan klik linknya ada di pojok kanan atas video. Untuk posisi dan ukuran webcamnya silahkan diatur-atur sesuai selera. Yang berikutnya kita masuk ke settingan terakhir. Di bagian audio kita biarkan tidak ada yang dirubah.
Untuk bagian output di pengaturan streaming dan recording tersedia pengaturan bawaan dengan mode simple. Jika mempunyai PGA card yang lumayan, silahkan atur ke mode advanced. Silahkan dilihat videonya. Encoder saya rubah ke PGA card yang saya gunakan yaitu Nvidia. Lalu di bagian red contour biarkan CBR. Nah ini di bagian bitrate kita atur sesuai dengan kecepatan internet. Dan output yang saya gunakan tadi anggap di resolusi XD 720. Di sini kita akan tes terlebih dahulu berapa kecepatan internet yang dimiliki untuk menentukan bitrate video streaming dengan ukuran 720 supaya hasilnya maksimal dan tanpa buffering. Untuk tes saya menggunakan speedtest.net. Silahkan teman-teman dicoba untuk internet masing-masing. Setelah melakukan 2 kali tes mendapatkan hasil di angka kurang lebih untuk download 20, untuk upload 30-33 Mbps menggunakan CBN. Upload ini yang akan menjadi acuan kita untuk menentukan video bitrate-nya. Dan sekarang kita akan hitung 1 MB sama dengan 8 megabit. Arti dasar dulu, Mbps sama dengan megabit per second dengan B-nya huruf kecil. Mbps sama dengan megabyte per second dengan huruf B besar. Bit ini adalah biasa digunakan lebih ke kecepatan transfer data, sedangkan byte lebih digunakan untuk ukuran sebuah file. Intinya berapapun upload internet yang kita miliki tinggal dibagi 8 aja. Itu untuk hasil transfer rate-nya. Biar nggak bingung dan jelimet teman-teman. Kita langsung aja bagi 33 dibagi 8 sama dengan 4,125. Tadi kita hitung dalam satuan Mbps, kalau ke kbps maka menjadi 4125. Di sini kita akan tentukan dan saya tidak akan fullkan ke 4125. Di sini saya gunakan di angka 3000 kbps untuk menghindari naik turunnya internet dan disisakan untuk audionya sesuai dengan aturan YouTube atau Facebook dan media sosial lainnya. Untuk anjuran YouTube sendiri resolusi 720p 60 fps antara 2250 sampai 6000 kbps. Dan juga Facebook di angka 3000. Untuk lebih jelasnya silahkan masuk ke web resminya mereka masing-masing. Jadi untuk hasil terbaik saya buat di angka 3000 kbps untuk bitrate streamingnya. Untuk pengaturan lainnya ini biarkan. Di settingan recording disesuaikan dengan kemampuan komputer atau laptopnya masing-masing. Encoder saya buat dengan VGA card dari Nvidia. Dan semakin tinggi bitrate video semakin bagus kualitasnya. Untuk saya sendiri dibuat di angka 6000 dan pengaturan yang lainnya saya biarkan secara default. Masuk ke bagian pengaturan stream, banyak pilihannya, silahkan dipilih salah satu yang akan dijadikan live streaming. Saya akan coba stream dari YouTube dan untuk stream key-nya silahkan buka YouTube versi desktop yang sudah terkoneksi dengan akun teman-teman. Lalu klik gambar ini, pilih live streaming, silahkan isi nama judulnya dan pilih nama game yang akan dimainkan. Untuk pengaturan lain sama halnya ketika kita mau upload video baru. Di sini saya akan set mode pribadi bukan publik. Tujuannya hanya sekedar contoh. Di bagian monetisasi yang sudah ada iklan bisa langsung diaktifkan. Kemudian klik simpan. Oh iya, dan jangan lupa rekaman live-nya dicentang jika ingin melihat isi dari chatnya itu setelah live streamingnya selesai. Jika sudah memiliki gambar judul, silahkan dilampirkan juga jika sudah, kemudian klik simpan. Nah ini untuk stream key-nya teman-teman bisa langsung salin dan pindahkan ke software OBS tadi. Tidak perlu ditampilkan, kodenya cukup salin. Untuk latensi stream terdapat 3 pilihan, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Saya akan menggunakan pengaturan sedang yaitu dengan latensi rendah. Jadi intinya kualitas video sedang dan hampir real time untuk live chatnya. Kita kembali lagi ke OBS, lalu pastekan atau tempel stream key-nya di kolom ini. Begitupun dengan media sosial lainnya, caranya sama seperti ini kurang lebih. Klik apply, kemudian OK. Lalu atur untuk posisi tampilan di layar desktop supaya enak dilihat. Dan ketika main game juga bisa lihat isi dari live chat tersebut.
dan kita bisa lihat hasil dari live streamingnya secara langsung. Jika semua sudah siap, di pojok kanan bawah klik start untuk streaming dan juga start untuk recording. Secara default dari settingan OBS, hasil rekaman ada di folder video untuk lihat hasilnya. Jika teman-teman tidak ingin live streaming, maka hasil video ini bisa di-upload. Dan klik sekarang untuk memulainya. Sekarang kita tunggu sebentar. Nah, live-nya sudah berjalan dengan keterangan koneksi sangat bagus. Untuk tampilan OBS sekarang bisa timpa dengan tampilan YouTube-nya, supaya kita sendiri pun bisa lebih jelas untuk lihat hasil dari streamingnya. Dan inilah hasilnya, juga sangat memuaskan dari segi kualitas video dan audio walaupun tanpa alat yaitu USB HDMI capture, dari harga ratusan ribu sampai dengan jutaan. Khususnya bagi handphone Android tentunya, dengan bantuan dari software mirror yaitu SCRCPY dan digabungkan dengan OBS Studio. Jika teman-teman mempunyai video vlog dan ingin dibuat live, tinggal tambahkan di kolom search-nya, kemudian cari video yang akan dibuat live. Semoga bermanfaat video tutorial ini, terutama bagi yang memerlukan, dan jangan lupa support di channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.